Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini saya akan membahas tentang makna sakramen perjamuan kudus. 4 kali setahun, gereja Protestan Calvinis menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Biasanya berselang tiap 3 bulan. Dan khotbah untuk persiapan perjamuan kudus membahas tentang makna sakramen perjamuan kudus bagi kehidupan Kristen, dengan sasaran adalah warga gereja. Oke, kali ini khotbah diarahkan untuk menjawab pertanyaan, apa makna perayaan sakramen perjamuan kudus bagi pejabat gereja? Dan Yohanes 6 ayat 48 sampai 59 saya jadikan rujukan untuk membahas tema itu. Khotbah ini merupakan otokritik terhadap pejabat gereja, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar-pengajar. Pasti akan membuat telinga menjadi panas, tetapi itu bagian dari upaya menumbuhkan iman. Bukan hanya sekedar iman yang ritual dan seremonial, tetapi iman juga yang berdampak atau berbobot spiritual. Dan efeknya akan sangat besar bagi kehidupan berjemaat dan juga pertumbuhan iman semua, baik warga maupun pejabat-pejabat gereja. Nah, Yohanes 6 ayat 48 sampai 59 itu merupakan bagian tak terpisahkan dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Menurut cerita Matius, Markus, dan Lukas, setelah mendapatkan makanan 5 roti dan 2 ikan, orang-orang banyak itu terus saja mengikuti Yesus. Mereka tidak pulang ke rumah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga menggunakan kasus pemberian makan itu untuk menjebak Yesus dengan berbagai-bagai tuduhan. Nah, bagian yang kita baca adalah respons Yesus terhadap orang-orang banyak yang terus saja mengikuti Dia, sekaligus jawaban Yesus terhadap tuduhan-tuduhan atau kritik dari para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terdapat banyak orang yang mengikuti Yesus, dan terhadap orang banyak itu Yesus memberi nasihat untuk tidak mengikut Dia karena sudah mendapatkan makanan dan menjadi kenyang. Nasihat itu tetap saja relevan bagi kita saat ini. Toh di masa kini masih ada banyak orang mengikuti Yesus sekedar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompok. Kalau bukan untuk memahami mujizat atau dimanja oleh tanda-tanda ajaib, mengikuti Yesus itu bertujuan untuk berlindung dari ancaman dan bahaya. Ini bisa kita lihat dalam berbagai-bagai praktek. Kalau ada KKR atau ada orang yang datang bawa mujizat dengan mengkhotbahkan nama Yesus, orang berbondong-bondong ke sana dan kemudian menjadi pengikut orang itu karena ingin melihat mujizat dan mengalami hal-hal spektakuler. Nah, iman yang sejati menurut Yesus tidak dibangun di atas mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tetapi iman itu dibangun di atas ketaatan, kepatuhan akan kehendak Allah dan firman-Nya, tetapi terutama juga dalam penyangkalan diri dan kesediaan untuk ambil bagian dalam penderitaan dan bukan mengalami mujizat-mujizat. Terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus mengingatkan bahwa roti dan ikan yang adalah salah satu tanda dari pemeliharaan Tuhan, bukan untuk dikuasai atau ditumpuk bagi diri sendiri. Sama seperti mana bagi para leluhur Israel di padang gurun. Tiap-tiap orang hanya diizinkan untuk mengambil secukupnya untuk kebutuhan sehari. Siapa yang mengambil lebih akan berdampak buruk bagi hidup pribadinya maupun keluarganya. Dan ini kita lihat juga dalam banyak kasus korupsi, penggelapan dana, atau berbagai-bagai upaya manipulasi keuangan. Nah, peringatan kedua ini juga tetap aktual. Konflik-konflik yang berhubungan dengan upaya mempertahankan jabatan atau politisasi jabatan, termasuk juga korupsi, itu umumnya lahir karena tidak ingin kehilangan roti berkelimpahan dalam jabatan, kedudukan, atau pangkat yang diperoleh. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada 2 poin pembelajaran yang terdapat dalam teks tadi, dan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Pertama, pembelajaran tentang hubungan antara iman kepada Yesus dan kebutuhan jasmani.
seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan biaya-biaya kebutuhan terkini. Yang kedua, pembelajaran tentang makna, pangkat, jabatan, dan kedudukan yang biasa disebut sebagai berkat Allah. Nah, baiklah kita diskusikan dua pokok ini satu demi satu dalam persiapan untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Pokok pertama, yakni hubungan percaya kepada Yesus dan pemenuhan kebutuhan jasmani, berupa makan, minum, pakaian, pemondokan, pendidikan, dan seterusnya. Sudah bukan rahasia kalau makan dan minum adalah kebutuhan pokok. Manusia memang tidak hidup dari roti saja, tetapi roti sangat perlu untuk membuat hidup menjadi berarti. Makanan bergizi adalah prasyarat bagi tubuh yang sehat dan pikiran yang terbuka serta cerdas. Orang-orang yang setiap hari mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna itu memiliki tubuh dan raut muka yang lebih bercahaya, juga wawasan hidup yang moderat dan usia yang relatif lanjut. Asupan gizi menolong meningkatkan imun tubuh sehingga tahan terhadap wabah dibanding dengan kekurangan gizi. Kita juga tahu bahwa urusan makan dan minum adalah hal utama yang menggerakkan semua aktivitas manusia di dunia. Karl Marx, filsuf abad ke-18, mengatakan bahwa semua yang manusia kerjakan sepanjang hidupnya adalah untuk mendapatkan makan dan minum. Barulah kalau urusan perut sudah beres, manusia akan melakukan aktivitas lain seperti politik, kebudayaan, dan beragama. Manusia baru mulai berpikir tentang membangun kebudayaan, mengurus pendidikan, mengatur kehidupan politik, dan juga mengembangkan kehidupan ibadah. Kalau urusan makan minum sudah menjadi hal yang dicukupkan. Selama kebutuhan pokok ini belum terpenuhi, manusia akan menomorduakan urusan-urusan lain dan fokus hanya pada usaha mengumpulkan roti. Orang-orang yang belum memiliki penghasilan tetap, bekerja sebagai buruh, tukang parkir, pedagang kecil, atau pedagang pikul, jarang aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ibadah minggu, ibadah rumah tangga. Itu bukan karena mereka tidak peduli dengan urusan iman dan percaya, tetapi karena mereka kekurangan roti. Manusia itu homo religiosis, ya, ada keinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kekurangan makanan itu dan tanggung jawab untuk mengurus perut anak-anak dan isi rumah membuat mereka terpaksa menomorduakan hal-hal yang bersifat spiritual dan rohani untuk lebih fokus mencari makan dan minum bagi kebutuhan. Nah, saya sering suka mendengar pendapat bahwa si Anu malas bergereja, si Bayu tidak peduli dengan Allah dan agama, dan lebih materialistis. Ini sama dengan mengukur iman seorang hanya dengan melihat statistik ritual dan seremonial. Mestinya bobot iman itu dilihat juga dari sisi sosial, yakni apakah nilai-nilai agama diterapkan saat mencari dan mengumpulkan roti. Dan kalau itu yang kita terapkan berlaku juga untuk pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin umat, pejabat gereja maksudnya. Sebaliknya, ada juga orang yang aktif hadir di gereja atau lembaga keagamaan dan berusaha dengan banyak cara, termasuk melakukan black campaign demi meningkatkan elektabilitas menjadi pengurus dalam lembaga keagamaan. Alasan yang diberikan seringkali teologis dan saleh, yakni ingin mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan melayani sesama. Tetapi sebenarnya, kalau ditelisik mendalam, sebenarnya ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial dari jabatan yang menjadi targetnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dua fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara iman kepada Allah dan urusan roti atau ekonomi. Ibadah kepada Tuhan, cinta kepada sesama, ada dipengaruhi oleh kecakapan, kecukupan makanan dan minuman. Ada orang yang meninggalkan jemaat asal atau agama semula karena mendapat keuntungan ekonomi, atau ditawari beasiswa dan pekerjaan serta penghasilan yang bagus di agama baru yang akan dimasuki. Tetapi ada juga orang yang dengan gigi berbagai cara berusaha untuk merebut atau mempertahankan satu jabatan dalam keagamaan
karena hendak menikmati fasilitas yang bakal diperoleh. Kenyamanan ekonomi yang diperoleh dari posisi dalam urusan itu membuat dia tidak mau kehilangan posisi itu. Karena karena satu dan lain hal posisi itu hilang, dia bisa menarik diri dari kegiatan agama dan kemudian menjelek-jelekkan agama asal atau agama semula. Nah, saudara-saudara, ini dua front yang Yesus hadapi dalam cerita Yohanes pasal 6. Banyak orang mengikuti Yesus karena mereka mendapatkan makanan secara gratis atau mujizat. Pada sisi lain, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempersoalkan pelayanan Yesus karena posisi mereka terancam akibat kehadiran Yesus. Kalau orang-orang banyak lebih tertarik pada Yesus, maka kunjungan ke Bait Allah akan berkurang. Persembahan dengan sendirinya menurun, lalu fasilitas yang diperoleh mereka pasti juga terganggu. Dalam situasi kembar ini, teks Yohanes 6 perlu kita pahami. Kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, hanya dengan niat mendapatkan kecukupan ekonomi, melihat mujizat, Yesus bicara tentang ketaatan dan penyerahan diri, bahkan penyangkalan diri. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa kedudukannya terganggu, Yesus bicara tentang perlunya membagi roti dengan sesama, atau mengambil roti secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan kita sekarang, apa arti dua pelajaran itu bagi pelayanan sakramen perjamuan kudus, terutama bagi para pejabat, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar di dalam gereja? Saya mencatat dua hal. Pertama, makan roti dan minum anggur di perjamuan kudus adalah perbuatan sakramental, satu tindakan contoh. Sakramen artinya tanda keselamatan. Di perjamuan kudus, roti yang dibagikan itu tidak banyak, hanya beberapa sepotong saja. Begitu juga dengan anggur. Di situ kita berlatih makan dan minum sambil mengingat teman dan sesama, agar mereka juga mendapat bagian. Kita tidak harus menghabiskan bagian untuk diri sendiri atau stok seluruhnya untuk diri sendiri atau sekedar untuk mengenyangkan perut kita. Di perjamuan kudus kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada leluhur Israel dengan mana di padang gurun. Kita juga menerapkan isi doa Yesus. Makanan secukupnya. Makan roti dan minum anggur hanya untuk kecukupan dan memperhatikan orang lain. Yesus memberi diri dan hidupnya untuk menjadi makanan dan minuman bagi manusia. Kita yang ikut perjamuan kudus juga perlu memberi diri dan hidup untuk menjadi makanan dan minuman bagi sesama. Terutama bagi mereka yang belum mendapatkan cukup makan dan minum. Perjamuan kudus adalah ritus solidaritas. Kita makan makanan yang Tuhan berikan sebagai latihan untuk kita juga memberi makanan yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Nah, sampai di sini ada banyak pejabat dalam lembaga agama, termasuk dalam gereja, yang belum lulus untuk ujian di poin ini. Meskipun mereka lah yang memimpin sakramen perjamuan kudus. Saya itu sedih melihat pejabat-pejabat gereja dan agama yang minta dimanjakan oleh majelis jemaat dengan berbagai fasilitas. Sudah dapat rumah jabatan, ada tunjangan komunikasi, minta lagi uang saku, sudah dapat tunjangan komunikasi, masih menuntut dibiayai wifi-nya di rumah pastori, atau menuntut biaya transport kalau melakukan kunjungan-kunjungan. Bahkan dibelikan pulsa. Obat sakit gigi pun harus dibeli dari perbendaharaan gereja. Ini sama dengan mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Dan hasilnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, pejabat-pejabat gereja sering tampil sebagai sosialita dengan berbagai kemewahan. Sementara anggota jemaat yang memberikan persembahan menderita karena kemiskinan. Kedua, minta maaf. Kalau ada anggota jemaat yang pindah ke denominasi lain, mereka sering dicap sebagai murtad. Tetapi sebaliknya, harus kita lihat ada motivasi atau dorongan yang dipraktekkan dalam manajemen keuangan gereja yang berpihak hanya kepada pejabat. Kalau saja pejabat-pejabat agama menahan diri untuk tidak dimanjakan dengan ongkos ekstra tadi, maka
ongkos ekstra itu bisa dipakai untuk membantu sesama anggota jemaat yang berkekurangan. Di sini tugas majelis jemaat harian, supaya lebih mengendalikan politik pengelolaan persembahan jemaat, agar juga memberi perhatian pada kebutuhan warga jemaat, dan tidak sekedar memanjakan pejabat-pejabat gereja. Kedua, gereja ada bukan untuk sekedar mengadakan ritus, liturgi kebaktian, memperbanyak jam doa, dan kegiatan memuji. Tujuan pewartaan akan Yesus atau penginjilan bukan sekedar untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tugas itu harus ditingkatkan dengan merawat iman yang ada atau yang sudah bertumbuh dalam hati anggota gereja. Pertumbuhan iman itu, sebagaimana sudah kita katakan, ada hubungan dengan cukup makan dan minum, kebutuhan termasuk kebutuhan pendidikan. Ini juga segmen kehidupan di mana ketuhanan Yesus perlu ditunjukkan dan dialami oleh anggota jemaat. Nah, kalau saja pejabat gereja rela dan siap untuk digaji secukupnya, tidak mau lagi dimanjakan dengan kemewahan-kemewahan, tetapi rela untuk menahan diri dan memikul salib, tidak lagi mau menuntut untuk dilengkapi dengan berbagai fasilitas ekstra, maka akan cukup dana, ada cukup dana dalam perbendaharaan jemaat bagi kebutuhan anggota jemaat yang hidup dalam kesulitan. Dalam hal ini, saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, di masa kini, gereja dan lembaga keagamaan membutuhkan pejabat-pejabat dan pelayan-pelayan yang berspiritualitas, bukan sekedar yang bergelar dan berpangkat. Spiritualitas itu ditunjukkan dengan keberpihakan, termasuk keberpihakan anggaran dan politik persembahan jemaat untuk meningkatkan kualitas hidup anggota jemaat, dan bukan sekedar untuk menuntut dimanjakan dengan berbagai-bagai fasilitas. Itulah yang kita rayakan dalam perjamuan kudus, yaitu berbagi roti dan menunggu agar semua orang mendapatkan roti baru dimakan